Hai Besti, gimana nih kabarnya? Pastinya happy dan sehat semua ya. Bertemu lagi di Celebrity Fresh yang siap menyajikan informasi selebriti terpanas dan teraktual hari ini. Kira-kira ada siapa aja ya yang lagi ramai dibahas? Langsung saja, ini dia. Besti setelah dikabarkan melakukan penganiayaan kepada asisten rumah tangganya, kini Erin mantan istri Andre Taulany dituding lepas tanggung jawab dan tak membayar gaji para karyawan. Bukti-bukti pun mulai bermunculan. Jeritan hati para pekerja yang menagih haknya justru berujung buntu, hingga akhirnya sang mantan suami Andre Taulany yang harus turun tangan melunasi segalanya. Yang menjadi pertanyaan publik, kemana perginya gelimang harta yang selama ini dipamerkan Erin di media sosial? Mengapa harus orang lain yang membereskan kekacauan yang ia buat sendiri? Apakah kemewahan itu hanya sekedar topeng untuk menutupi krisis yang sebenarnya? Gerah namanya terus-menerus diseret dalam pusaran perseteruan mantan istrinya, Andre Taulany akhirnya meledak nih Besti. Dengan tegas, komedian papan atas itu meminta publik untuk berhenti mengait-ngaitkan dirinya dengan urusan Erin. Bagi Andre, ikatan itu sudah putus secara resmi lewat ketuk palu perceraian. Tak lagi sudi menjadi tameng untuk kesalahan orang lain, Andre juga menegaskan bahwa ia tak terima jika keluarga besar dicap jahat dan tega. Nggak usah tanya-nanya gua, nggak ada urusan sama aman kok. Kadang masih banyak gaji yang ditahan kontrak sampai Nggak ada. Gua nggak ada urusan sama dia. Besti, drama baru menyeret nama kekasih Julius Syafri Ramadan. Niat hati ingin melucu, namun apa daya, candaan justru berujung pilu dan memancing amarah besar dari selebgram asal Korea Selatan, Na Dae-hoon. Semua bermula saat Syafri menjadikan anak-anak Dae-hoon sebagai bahan candaan dalam kontennya. Namun, bagi seorang ayah seperti Dae-hoon, privasi dan martabat anaknya bukanlah komoditas yang bisa dipermainkan. Dae-hoon yang tak tinggal diam langsung melayangkan teguran keras nih Besti. Tak tanggung-tanggung, Dae-hoon secara terang-terangan menyebut nama Syafri dalam unggahannya, mengungkap perilaku sang kreator yang dianggap sudah kelewat batas. Tak hanya berdampak pada Syafri, Dae-hoon juga dengan belak-belakan mengaku akan menutup akses komunikasi untuk bertemu dengan ketiga buah hati mereka. Alih-alih terdesak karena namanya sudah terpampang nyata dalam peringatan keras Na Dae-hoon, Syafri baru-baru ini muncul dengan kalimat permintaan maaf kepada Na Dae-hoon. Lantas, apakah permintaan maaf itu lahir dari penyesalan yang mendalam? Ataukah hanya sekedar jurus aman karena takut reputasinya hancur setelah disemprot oleh Na Dae-hoon? Besti, gemerlap pesta pernikahan Ella Rumi dan Siva Haju di Bali memang sukses mencuri perhatian publik. Namun di balik kemeriahan yang penuh tawa itu, terselip sebuah pengakuan yang membuat telinga panas nih Besti. Pedangdut Dewi Persik tiba-tiba melontarkan pernyataan mengejutkan. Ia merasa di blacklist oleh Ahmad Dhani. Mendengar pengakuan DP itu sontak membuat publik bertanya-tanya kesalahan apa yang sudah diperbuat sang biduan hingga tidak masuk dalam jajaran tamu undangan di pernikahan putra kedua Ahmad Dhani tersebut. Drama undangan ini tampaknya baru saja dimulai. Apakah ini akan menjadi awal perang dingin baru antara sang biduan dan sang maestro? Besti, kabar duka datang dari artis cantik Bunga Zainal. Sang ayah tercinta kini telah pergi untuk selama-lamanya. Kabar duka ini pertama kali diketahui saat kakak Bunga Zainal, Vicky Zainal, mengumumkan lewat salah satu unggahannya di media sosial bahwa sang ayah tercinta telah berpulang. Namun di balik air mata terselip sebuah kenyataan pahit yang tak bisa ditutupi ke publik. Pasalnya, hubungan Bunga Zainal dengan keluarganya kembali memanas. Sudah bukan rahasia umum lagi nih Besti, jika keputusan Bunga Zainal menikah dengan Sukhdev Singh diduga memicu perselisihan dengan orang tuanya.
Lantas, apakah penyesalan selalu harus datang saat raga sudah tak lagi bernyawa? Sanggupkah Bunga Zainal memaafkan dirinya sendiri ketika perpisahan abadi datang justru saat ego masing-masing meninggi? Selanjutnya, informasi yang tak kalah heboh dan ramai diperbincangkan ada Amar Zoni yang mengaku tidak mengajukan banding dalam sidang kasus narkotika yang menyeret namanya. Benarkah kali ini Amar Zoni sudah menyerah pada takdir? Daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya. Besti, kabar terbaru datang dari Amar Zoni. Setelah melalui proses panjang kasus penyalahgunaan narkotika yang seolah tak ada habisnya, kini Amar Zoni harus menerima kenyataan pahit. Nusa Kambangan sudah menantinya. 7 tahun tidak ada upaya banding dan kita akan segera untuk tidak lanjut selanjutnya. Tapi sekali lagi kita menunggu arahan pimpinan dan untuk update-nya akan segera kami sampaikan. Kami menghormati keinginan Amar Zoni dan keluarga untuk menjalankan pidananya tidak Nusa Kambangan, ya. Tapi sekali lagi bahwa kita menunggu arahan dari pimpinan, pastinya akan ada pertimbangan. Tapi untuk saat ini bisa saya sampaikan, kita masih berpegang pada surat izin yang dikeluarkan oleh Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan bahwa selesai masa persidangan atau selesai semua proses persidangan, Amar Zoni dan rekan-rekan atau teman-teman kembali menjalani pidana di lapas di Nusa Kambangan. Kabar terbaru, pihak Ditjenpas menyebut bahwa Amar Zoni tidak mengajukan banding atas putusan hukumnya. Sebuah keputusan yang mengejutkan, ataukah ini bentuk kepasrahan seorang pria yang sudah kehilangan segalanya? Benarkah Amar Zoni memang sudah menyerah pada hidupnya hingga membiarkan dirinya kembali dijebloskan ke lapas dengan penjagaan super ketat? Bahwa kan hasil diskusi kita dengan Amar Zoni, kita telah memutuskan bahwa Amar Zoni tidak naik banding, tapi kita akan melakukan upaya peninjauan kembali. Kenapa kita melakukan upaya peninjauan kembali? Karena banyak hal-hal yang kita temukan di sini, kejanggalan-kejanggalan. Namun di balik diamnya Amar, ada hati seorang adik yang hancur. Aditya Zoni dengan lantang menyuarakan penolakannya. Ia tak sanggup membayangkan sang kakak harus kembali mendekam di Nusa Kambangan, tempat yang jauh dari jangkauan keluarga. Ya pasti dari saya pribadi kecewa. Tapi kan ya kita masih ada kesempatan. Ya, mudah-mudahan nanti kita percaya sama pengacara Bang Amar, bagaimana jalan terbaiknya kita doain lah. Pokoknya hasilnya terbaik gitu sih, itu aja. Ya kaget dan kecewa lah gitu. Makanya nggak bisa berkata-kata. Kecewa lah, karena selama ini udah ngikutin permainan mereka, tapi nyatanya kerjanya nggak ada. Di tengah kekhawatiran pihak keluarga, Ditjenpas memberikan sedikit celah harapan di Besti. Mereka menyatakan tak menutup kemungkinan Amar bisa pindah dari kategori high risk atau risiko tinggi, asalkan ia mampu memenuhi syarat ketat yang ditentukan pihak lapas. Kami sendiri tidak ingin warga binaan kami berlama-lama di lapas high risk. Karena ini adalah bagian dari wujud pembinaan kami. Kalau memang 6 bulan turun, berarti kami menganggap pembinaan kita berjalan dengan baik, ya. Dan warga binaan dalam hal ini Amar Zoni pun berarti menjalankan pidananya dengan baik. Sanggupkah Amar Zoni membuktikan dirinya benar-benar berubah di tengah rekam jejaknya yang berkali-kali jatuh ke lubang yang sama? Ataukah janji perubahan itu hanya akan menjadi angin lalu seperti yang sudah-sudah? Nusa Kambangan bukan sekedar tempat, tapi sebuah peringatan keras. Kini bola panas ada di tangan Amar Zoni. Apakah ia akan menggunakan kesempatan ini untuk benar-benar bertobat atau justru semakin tenggelam dalam penyesalan yang tak berujung? Yang paling penting adalah saat ini untuk membela kepentingan dari Amar Zoni adalah status tahanannya dia, tahanan yang bersangkutan. Karena kami melihat penempatan Amar Zoni di Nusa Kambangan, kami lihat adalah tindakan semena-mena seorang pejabat. Dan nanti ada kejutan di pengajuan
upaya hukum peninjauan kembali, di mana ada satu saksi, itu adalah saksi kunci yang akan menceritakan sebetulnya Ahmad Joni itu seperti apa dan barang itu dari mana, dan proses itu sampai Ahmad Joni dijebak bahwa dikatakan sebagai pengedar, itu kejadiannya seperti apa, nanti akan diungkap di dalam persidangan peninjauan kembali nanti. Wah, ternyata diam bukan berarti kalah bagi pihak Ahmad Zoni nih Besti. Diam-diam mereka telah menyediakan upaya hukum yang bikin publik penasaran. Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh, karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.